Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Tamapu. Saya mahasiswa aktif di Unikama. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan dengan topik hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, yang menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Nah, di sini ada satu pertanyaan, mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, di sini saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua, menanyakan alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dan yang terakhir, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, pernahkah kita memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sih sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Nah, bila kita memimpikan, berarti kita tergerak untuk mengetahui apa yang maksud sarjana dan profesional yang menjadi tujuan kita menempuh pendidikan di perguruan tinggi saat ini. Nah, meskipun demikian, pemahaman kita perlu diuji juga kebenarannya. Apakah pengertian sarjana atau profesional yang kita maksud sama dengan definisi resmi? Nah, selain itu juga perlu juga jelas pula mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Mari kita mengembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan utuh terhadap kemampuan utuh tersebut dan bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Nah, lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi.
ada satu pertanyaan lagi, apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia itu? Nah, sebelum menjawab secara khusus siapa WNI, perlu diketahui terlebih dahulu apakah warga negara itu. Nah, konsep warga negara dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, di Indonesia istilah warga negara sendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, Stadsburger. Selain istilah Stadsburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah onderdan. Menurut Sotoprawiro 1996, istilah onderdan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari onderdan. Nah, setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kaula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Nah, istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah citizen. Civitas apabila ditulis dengan mencantumkan S di bagian belakang kata civic menjadi civis, berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno, yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Siapa saja WNI itu? Nah, menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Oke, pembahasan yang kedua adalah apakah pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu? Nah, bagaimana konsep PKN secara etimologis? Untuk mengerti konsep PKN, kita dapat menganalisis PKN secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Untuk mengerti istilah pendidikan, kita dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia, atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, atau UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1. Nah, secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizenship, dan citizenship education.
Lalu apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Nah, mari kita perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh John Chegan dan Ray Derricott dan dalam buku Citizenship for the 21st Century, An International Perspective on Education 1998 berikut. A citizen was defined as a consistent members of society. Citizenship, on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen. And finally, citizenship education, the underlying focal point of study, was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen. Nah, apa yang dapat kita kemukakan dari pernyataan di atas? Sudahkah kita mampu membedakan konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan? Nah, untuk selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, atau Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, atau Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 penjelasan pasal 37. Nah, bagaimana konsep PKN secara teoritis menurut para ahli? Nah, untuk menelusuri konsep PKN menurut para ahli, kita dapat mengkaji karya M. Numan Somantri 2001, Abdul Aziz Wahab dan Supriya 2011, Winarno 2013, dan lainnya. Berikut ini ditampilkan satu definisi PKN menurut M. Numan Somantri 2001 sebagai berikut. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif, dan pendidikan sekolah masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Nah, kita dapat mencermati Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan ada pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apabila PKN memang penting bagi suatu negara, apakah negara lain memiliki PKN atau civic education? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dianjurkan untuk menelusuri sejumlah literatur dan hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara. Ada istilah kunci yang sudah banyak dikenal untuk menelusuri pendidikan kewarganegaraan di negara lain.
Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winantaputra 2006 dan diperkaya oleh Sapria pada tahun 2013 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan itu Indonesia, Civic Education, USA, Citizenship Education, UK, Talimatul Muwatanah, Tarbiyatul Wataniyah, Think Tank, Education Civicus, Mexico, Secondary Jerman, Civil Social Studies, Australia, Social Studies, USA, New Zealand, Life Orientation, Afrika Selatan, People and Society, Hongaria, Civics and Moral Education, Singapore, Observatory Rusia, Pendidikan Civic Malaysia, Fukarolik Zamiyati Uzbekistan, Gradenskaya Obraza Fani Rusia. Istilah-istilah di atas merupakan pengantar bagi kita untuk menelusuri lebih lanjut tentang pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Nah, secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Nah, dalam sejarah kebangsaan Indonesia berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Nah, setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerak kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Nah, pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Nah, inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negara-negara atau bangsa-bangsa kita, yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajahan belum mengakui kemerdekaan dan belum mengikhlaskan melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Nah, oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai,
Namun, tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Prof. Nina Lubis 2008, seorang sejarawan, menyatakan, dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri, itu korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap, dan masih banyak lagi. Nah, dari pernyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa, mencapai tujuan nasional sebagai cita-cita para pendiri negara bangsa, the founding fathers, belum selesai. Untuk penjelasan mengenai menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, sampai di situ dulu. Dan sekarang kita lanjutkan pada pembahasan terakhir kita, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Nah, suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Nah, semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum suatu pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Nah, untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia, kita dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia atau RI sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Nah, mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan RI? Ini adalah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lainnya. Ontologi PKN adalah sikap yang perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apa saja sih dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan? Dan apa saja dinamika pemerintahan yang telah mempengaruhi PKN? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKN di Indonesia, kita juga dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni yang pertama periode 1
pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Kedua, periode 2 pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Dan yang ketiga adalah periode 3 pada tahun 1950 sampai dengan 1900 sekian. Dan untuk penjelasan dari hal yang terakhir tadi itu adalah sebenarnya masih banyak, karena menyangkut waktu. Saya akan memberikan sedikit rangkuman tentang keempat hal tersebut yang di atas tadi yang telah saya jelaskan. Nah, rangkuman tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan itu berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Nah, pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, kesemuanya itu. Baik teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi kita sebagai mahasiswa juga semuanya. Jika ada kata dan tutur kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton. Saya Anggreni Tamapu, pamit undur diri. Terima kasih.